Shalom, puji Tuhan, selamat siang bagi kita semua. Anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jadikan Tuhan sebagai Gembala Hidupmu. Kita akan buka dalam satu pasal, yaitu Mazmur pasal 23 ya, ayat 1 sampai ayat 6. Ini merupakan Mazmur yang tidak asing bagi kita, dan mungkin dari kita mungkin sudah menghafal ayat-ayat ini ya, oleh seorang juga telah diubah menjadi satu lagu yang indah. Puji Tuhan, kalau saudara sudah dapat, saya mintakan saudara berdiri, kita akan membacakan Mazmur ini bergantian. Mazmur pasal 23, saya baca ayat yang pertama atau ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang kedua, kemudian dalam ayat yang ke-6 kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Mari katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumur hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, padamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara, dalam Alkitab ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan tentang siapa Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Ya, jadi sekali lagi dalam Alkitab itu ada beberapa istilah yang dipakai untuk Tuhan yang menunjukkan tentang siapa Dia dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Ya, ada Yehova Jireh yang artinya Tuhan menyediakan. Ya, kalau dalam pasal ini Tuhan adalah gembalaku, dalam bahasa Ibrani-nya Yehova Roi. Ya, Yehova Roi yang artinya Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kalau saudara lihat ayat yang pertama, jelas penulisnya sini adalah Daud, ya, Mazmur Daud. Daud sejak masa kecilnya sampai remaja dihabiskan untuk menjaga kawanan domba ayahnya. Ya, itu sebabnya dia tahu persis bagaimana peran Daud itu sebagai gembalanya dan bagaimana tentang domba-dombanya. Ya, kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 ya, mulai. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekan seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya, demikian pembacaan kita. Jadi saudara, Daud tahu persis bagaimana perannya sebagai gembala. Ya, dia menjaga sedemikian rupa domba-dombanya, dan dia tahu bagaimana domba-domba itu. Ya, saudara, ada 3 saja
yang menyerang, tapi domba tidak, melengkung ke bawah. Jadi saudara, kemudian domba ini punya kecepatan larinya itu sangat pelan. Ya, untuk menghindari musuh, untuk lari dari musuh itu tidak bisa. Ya, saudara, ini merupakan gambaran bahwa domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Domba memerlukan seorang gembala. Sama seperti Daud katakan, kalau ada singa atau beruang, aku mengusirnya, ya, aku akan mengejarnya. Karena apa? Domba tidak bisa melindungi dirinya. Harus ada gembala yang menuntun perjalanan hidupnya, ya. Itu sebabnya Daud menggambarkan dalam Mazmur 79 ayat 12 bagian A, dia katakan kita adalah domba. Daud menggambarkan kita semua, baik dia dan saya mengatakan saya dan saudara digambarkan sebagai kawanan domba. Ya, tanpa Tuhan kita bodoh. Tanpa Tuhan kita tidak tahu arah jalan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, kalau kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-23, kita akan melihat berkat-berkat ketika kita menjadikan dia sebagai gembala. Ya. Mari kita akan lihat ayatnya satu persatu. Ayat yang kedua, ayat yang pertama dulu, Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama dikatakan, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan kekurangan aku. Saudara, terjemahan ini, takkan kekurangan aku, dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa aslinya menggunakan makna atau kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ditulis itu cukup bagiku. Amin. Tuhan adalah gembalaku, itu saja cukup bagiku. Tuhan yang menjadi gembalaku, itu sudah cukup bagiku. Amin. Itu sudah cukup bagiku. Saudara, biasanya kesimpulan dari sebuah ayat-ayat itu ditaruh di belakang. Tetapi kalau saya melihat sini, Tuhan adalah gembalaku, dia sudah tahu kesimpulannya. Ketika Tuhan jadi gembala kita, itu saja sudah cukup bagiku, sudah cukup bagi kita. Ya, ada lagu-lagu lama yang berkata Yesus saja sobatku. Ya, ada lagu juga yang berkatakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Dia menjadi gembalaku, itu sudah cukup dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ya, berkat ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita. Yang kedua, bagian A, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, sekali lagi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, untuk membaringkan seekor domba, ya, sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk membaringkan seekor domba. Ada 3 hal yang harus terpenuhi agar domba itu bisa berbaring. Ya, ayat ini berkata ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi untuk membaringkan seekor domba itu hal yang sangat sulit. Ada 3 hal yang harus terpenuhi agar domba bisa berbaring. Yang pertama, saudara, agar domba bisa berbaring, dia harus bebas dari rasa takut. Yang kedua, dia harus bebas dari gangguan lalat. Dan yang ketiga, dia harus kenyang. Ya, jadi 3 poin ini harus
yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Dia perasaan tenang itu ada dalam diri kita. Kedamaian, ya, sukacita yang melimpah, rasa tenang yang luar biasa ada dalam diri kita. Saya kadang melihat anak-anak Tuhan betapa ruginya hidupnya dihabiskan dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya, firman Tuhan katakan kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Ya, mau tidak mau memang kekhawatiran itu ada, tapi saya mau katakan itu tidak menambah apapun dalam diri kita. Amin. Yang harus kita tahu, kita harus bisa menghilangkan ketakutan itu dalam diri kita. Hidup kita haruslah yang singkat ini bukan diisi dengan ketakutan, bukan diisi dengan kegelisahan, bukan diisi dengan banyak pikiran-pikiran negatif, bukan ruang pikiran, ruang hidup kita, ruang hati kita yang kita isi bukanlah sukacita, tetapi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Tuhan bilang kalau ingin engkau tenang, dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, kata jangan takut itu ditulis kepada seorang peneliti Alkitab. Dia katakan 365 kali kata di Alkitab jangan takut itu ditulis 365 kali. Ini sama dengan jumlah 1 tahun dalam jumlah hari. Artinya saudara, setiap hari yang kita lalui Tuhan mau katakan kepada kita ketika kita bangun, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Itu yang Tuhan mau katakan. Setiap hari ketika kita melalui hari-hari kita, yang Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Satu ayat kita akan lihat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari saudara perhatikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau. Tuhan meneguhkan, menolong. Dan dengan tangan kanan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Usir rasa takut itu dengan dekat dengan Tuhan. Tahu ganti pikiran-pikiranmu yang setiap hari mungkin menghiasi dirimu dengan ketakutan. Dengan apa kata Tuhan tentang engkau. Caranya bagaimana, saudara? Dekat dengan Tuhan. Ketika engkau bangun, mulailah menyembah Tuhan. Pikiran-pikiran mungkin ada perkataan-perkataan negatif dalam pikiranmu. Ganti itu dengan perkataan firman Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Ganti pikiran ketakutan dengan apa kata firman Tuhan. Ya, ada banyak mungkin orang berpikir, mengapa saya takut? Mengapa tidak bisa hilang? Iya, karena saudara tidak baca firman Tuhan. Yang ada dalam pikiran kita itu tentang perkataan negatif, tentang intimidasi kuasa kegelapan. Ganti itu semua dengan apa kata firman Tuhan. Setiap hari, mulailah hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, untuk membuat domba itu bisa berbaring, dia harus bebas dari gangguan lalat, ya. Gangguan lalat atau serangga atau parasit, ya. Sebentar kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, untuk membuat domba itu bisa berbaring, domba itu harus kenyang, ya. Domba itu harus kenyang. Saudara, kondisi domba yang kelaparan itu membuat dia tidak bisa istirahat, ya, dan membuat domba itu terus berdiri dan terus mencari sesuatu untuk dimakan. Nah, saudara, di dataran Palestina sana adalah dataran yang kering dan tandus, ya. Rumput hijau itu tidak serta-merta ada ketika domba pergi cari, oh langsung ada, tidak, ya. Ini memerlukan gembala yang harus mencari rumput yang hijau ataupun mengolahnya sendiri, menanamnya sendiri. Saudara, itulah Tuhan kita, ya. Dia akan terus menyediakan makanan untuk kita, yang terbaik untuk kita. Filipi 4:19 berkata, Ia memenuhi segala keperluanmu, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya. Jadi itu 3 poin ketika gembala
membuat domba itu berbaring di rumput yang hijau, bebas dari rasa takut, kemudian bebas dari gangguan lawan, dan yang ketiga harus kenyang. Ya, kemudian berkat apa lagi yang kita nikmati ketika Tuhan adalah gembala kita? Ayat yang kedua, bagian B. Ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, domba memerlukan air yang tenang untuk dia bertahan hidup. Ya, dan domba ini tidak bisa minum di air yang bergejolak ataupun air yang berarus. Ya, artinya arusnya tinggi, bergejolak, ada riak-riak dan sebagainya. Domba tidak bisa minum dari air yang seperti itu. Karena apa, saudara? Bulu domba ini sangat tebal. Bulu domba ini sangat tebal. Dan jika dia minum di air yang beriak ataupun berarus, air itu bisa kena kepada bulu domba dan mengakibatkan domba ini begitu berat dan bisa hanyut di air yang berarus. Ya, domba memerlukan air yang tenang untuk bisa dia minum di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke air yang tenang. Hanya Tuhan yang bisa membuat jiwa kita dipuaskan. Ya, Yohanes 7 ayat ke-30 mengatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Haleluya. Ya, dengan cepat saudara. Yang kemudian poin yang keempat, berkat ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita, ia menyegarkan jiwaku. Ya, saudara, ada kalanya domba itu keadaannya terlentang, ya, kaki di atas, terlentang kaki di atas. Itu sebabnya setiap hari seorang gembala itu harus melihat keadaan domba-dombanya dari bawah. Dia lihat, dia hitung jumlah kaki, ya. Kalau dia melihat ada seekor domba yang tidak berdiri di atas kakinya, dalam arti dia terlentang, dia akan segera merawat domba itu, ya, mengurut kembali kaki-kakinya, dan kemudian membuat dia kembali berdiri. Memang awalnya domba itu akan jatuh dan bangun, tetapi karena ketelatenan seorang gembala, domba itu akan bisa berjalan kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makna saya lihat dari ayat ini, kita mungkin pernah jatuh, kita mungkin pernah tersandung, ya, tetapi ingat, dia adalah gembala kita. Dia siap untuk memulihkan kita, ya. Seorang pendosa yang ditemui oleh Yesus, dia tidak menghakimi, tapi dia hanya katakan dosamu sudah diampuni. Seorang Petrus yang 3 kali menyangkal dia tidak membuangnya, tetapi dengan tekun dia membimbing. Saudara, saya mau katakan, apapun keadaanmu, bagaimanapun masa lalumu, ya, entah engkau pernah jatuh dan bangun, tetapi dia yang sanggup menyegarkan jiwamu kembali. Keletihan jiwamu mungkin, engkau berkata mungkin, Tuhan, mengapa begini Tuhan? Mengapa begini Tuhan? Letih jiwa
Haleluya. Kemudian saudara, poin yang berikutnya, ayat yang keempat, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Saya bacakan sekali lagi, saudara. Mazmur Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, mau tidak mau, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang akan menemui berbagai lembah, ya. Saudara, lembah sini berbicara tentang pergumulan hidup, tentang masalah hidup. Mungkin kita menemui lembah yang tidak begitu dalam, mungkin kita akan menemui lembah yang tidak terjal, tetapi ada kalanya lembah itu begitu dalam diri kita, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan perjalanan kita begitu letih, dan kita berkata, mengapa Tuhan saya begini? Mengapa saya ada di lembah ini, Tuhan? Sudah satu hal yang saya mau katakan, hidup ini adalah satu perjalanan, dan kalau saudara perhatikan kata ini, sekalipun aku berjalan, ya, kita berjalan melewati lembah, karena kita itu tidak akan tetap sama, kita tidak akan seterusnya berada dalam lembah itu, tapi kita akan berjalan melewatinya. Amin. Sekalipun aku berjalan, ya, dalam lembah kegelapan, saudara, apapun keadaan yang saudara alami, itu tidak akan tetap dalam diri saudara, karena kita hanya melalui perjalanan itu. Amin. Lain kalau sekalipun aku tetap dalam lembah, berarti tolong suti keluar di lembah itu, berarti tolong suti bisa keluar dari masalah itu. Tetapi yang Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan, ya, Daud katakan sekalipun aku berjalan, ya, lembah itu hanya saudara jalani dan sifatnya hanya sementara. Saudara, dalam bahasa Inggris kata sekalipun aku berjalan ini berarti melewati lembah bayang-bayang kematian, ya, melewati lembah bayang-bayang kematian. Saudara, ketika saya baca ini, saya teringat dengan satu kesaksian seorang ibu, ya, itu begitu menggugah saya sampai berminggu-minggu. Ada satu peristiwa anak Tuhan di tempat ini mengalami kecelakaan, anak muda, ya, anak muda di ada di sini. Ketika saya sampai di puskesmas, secara manusia saya lihat ini tidak bisa tertolong lagi. Saya sambil, ya, saya sujud kepada Tuhan, saya minta kemurahan Tuhan. Secara manusia tidak bisa, ya, tidak bisa tertolong lagi. Setelah beberapa saat, akhirnya semuanya bisa bagus. Setelah beberapa saat, beberapa minggu lalu, ibu ini menceritakan, ya, dia aslinya bukan dari Kristen, ya, bukan dari Kristen. Anak ini dibawa ke Luwu, papanya sudah pasrah katanya, pasrah dengan keadaan. Akhirnya, ya, apa yang Tuhan buat, mau Tuhan ambil, silakan, kira-kira seperti itu. Tapi saya dengar kesaksian ibu ini berkata, ketika dalam mobil yang mengantarkan anak ini ke Luwu dalam keadaan yang kritis, tidak sadar, benturan yang sangat keras di kepala, ya, ibu ini berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, nyatakanlah Tuhan. Ya. Saya melihat, sekalipun dalam lembah kematian sekalipun, Tuhan hadir. Tuhan hadir, ya. Ayat ini dalam bahasa aslinya, sekalipun dalam lembah bayang-bayang kematian sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena di situ Tuhan hadir. Karena memang Tuhan menyatakan mujizat. Ya, dia setia sampai sekarang. Karena dia bilang, kalau Engkau ada Tuhan, nyatakanlah. Dan memang mujizat terjadi sekarang. Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidupmu. Apapun keadaan, dalam lembah mungkin yang tidak terlalu dalam, dalam lembah mungkin yang curam, atau mungkin dalam lembah kematian sekalipun, kematian hampir saja merenggut nyawa anak dari keluarga ini. Tapi di situ pun Tuhan hadir. Sekalipun aku dalam lembah maut, sekalipun aku dalam lembah kematian, tapi di situ pun Tuhan sanggup menyatakan pernyataan yang luar biasa. Amin. Mari beri
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kalau Tuhan menjadikan ya, kita menjadikan dia sebagai gembala kita. Dia benar-benar ada, saudara. Ya, dia benar-benar ada dan dia hadir dalam setiap perjalanan hidupmu. Entah itu lembah, entah itu bayang kematian sekalipun, dia sanggup menyertakan penyertaanmu yang luar biasa. Kemudian gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu semacam tongkat, ya, semacam kayu yang lurus, ya. Itu dipakai yang pertama untuk mengusir musuh-musuh. Kalau gembala berjalan di depan, dia pakai untuk mengusir musuh-musuh, melindungi domba-dombanya, ya. Kemudian gada ini juga dipakai untuk mendisiplin domba-dombanya yang nakal, disiplin, ya. Jadi bukan hanya kemurahan Tuhan yang kita alami, tapi kadang-kala Tuhan mendisiplin kita demikian rupa untuk mengembalikan kita. Tujuannya itu. Kemudian tongkat itu, saudara, kayu yang panjang dan di ujungnya itu ada melengkung seperti ini, ya. Untuk apa, saudara? Ini juga untuk membimbing domba-domba. Kalau suara yang mulai lari, dia tangkap. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang berikutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ya. Kata hidangan ini mungkin bagi saudara itu seperti meja makan, ya. Kenapa ada di tengah-tengah Mazmur ini, saudara? Kata hidangan ini dalam bahasa ataupun dalam konteks orang-orang Timur Tengah itu berarti ladang penggembalaan, ya. Ladang penggembalaan ini berarti bahwa Tuhan mempersiapkan ladang penggembalaan bagi domba-dombanya, ya. Ketika musim kemarau yang panjang sudah berlalu, seorang gembala itu akan terus berjalan dan berjalan, ya. Dia bawa garam, dia bawa pupuk. Ketika dia menemui ladang penggembalaan, dia mulai mengolah itu menjadi satu ladang yang begitu subur dan hijau. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Saudara, kemudian engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, yang awal tadi saya sudah katakan bahwa salah satu syarat untuk domba bisa berbaring yaitu dia bebas dari gangguan lalat, ya. Dia bebas dari gangguan serangga. Saudara, serangga atau lalat-lalat yang berada di sekitar domba itu biasanya akan bertelur di hidung ataupun di telinga, dan ini bisa membuat penyakit bagi domba dan bisa menyebabkan kematian, ya. Saudara, tetapi seorang gembala di awal musim lalat dia akan mencampur minyak, ya. Campurannya itu minyak, yaitu minyak zaitun, sulfur dan rempah-rempah. Itu dia buat untuk mempersiapkan kalau ada domba-dombanya itu mengalami sakit, entah karena telur-telur dari lalat-lalat ini atau parasit dan sebagainya. Dia siapkan itu, saudara, ya. Dan dia pakai juga untuk mengobati domba-dombanya yang sakit, ya. Saya mau katakan, saudara, betapa luar biasanya Tuhan memelihara kita sebagai domba-dombanya. Ia mengurapiku dengan minyak, saudara. Saya bisa gambarkan sini bahwa lalat-lalat ini adalah berbicara tentang kuasa kegelapan, ya. Dan Tuhan melindungi kita. Minyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita, saudara. Dan itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa membuat engkau jauh dari Tuhan, yang bisa membuat imanmu mati. Karena apa? Tuhan mengurapi kita dengan minyaknya. Kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Biarkan dia tinggal dalam dirimu dan terus mengurapi hidupmu. Amin. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, mari sama-sama kita akan bacakan, ya. Ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita dan kita sudah menikmati berkat-berkat ini secara luar biasa, mari ayat yang ke-6 ini menjadi motivasi ataupun menjadi janji kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-6 ini, 2
semuanya